Hari Peduli Autis Sedunia ini juga pertama kali sebenarnya ditetapkan pada Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 2007. Bagian besar mayoritas dari anggota PBB ini memang sepakat untuk menyepakati hari awareness ini pada tanggal 2 April, walaupun sudah 1 minggu ya, tapi semaraknya, niatnya, kemudian euforianya juga masih terasa sampai dengan sekarang. Untuk tahun ini memang banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk mencerminkan empati kita atau mencerminkan seberapa simpatinya kita sebenarnya kepada anak-anak dengan autisme. Nah, makanya biasa disebut dengan Hari Peduli Autisme Sedunia. Nah, sebagai bentuk penghargaan, Edukons ini menyelenggarakan beberapa kegiatan sebenarnya. Salah satunya adalah kegiatan ini, yaitu dalam bentuk talkshow atau webinar, di mana kita mau sebenarnya mendengarkan atau mencari teman curhat, gitu ya, teman cerita terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan anak autis, baik dari segi orang tua, maupun dari segi medis, maupun dari segi pendidikannya. Nah, tentu ini akan membuka cakrawala kita sebagai manusia yang memanusiakan manusia. Kemudian kita mempelajari manusia, kita adalah makhluk sosial, dan sebagai bentuk empati kita ya, sebagai bentuk awareness kita terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian upaya kita juga sebenarnya untuk meminimalisir atau menghapus justifikasi negatif ya, paradigma negatif terhadap anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Bagaimana nanti kita bertemu dengan anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana kita juga memiliki perilaku-perilaku menggunakan bahasa-bahasa yang mampu membangun motivasi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Apalagi kita nih yang cenderung, apalagi kita ini bersentuhan langsung ya, ada yang calon guru di sini, ada yang sudah menjadi guru, atau bahkan ada yang sudah orang tua ya, memiliki kerabat-kerabat yang memiliki anak dengan autisme. Nah, sehingga teman-teman dari tim Edukons itu mengangkat tema kegiatan anak autis, mereka juga istimewa. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan peserta kegiatan Edukons pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber hebat. Nanti teman-teman juga bisa berdiskusi terkait dengan bagaimana autisme itu. Yang pertama adalah ada Ibu Dokter ya, bukan dokter, Ibu Dokter Amelia Rosiana. Selamat pagi, Bu. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Ibu dan keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian pemateri kita yang kedua ada Bapak Dr. Yoga Budi Santoso, MPD. Selamat pagi, Bapak Yoga. Pagi Pak Zulfitra, selamat pagi Ya. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Siap. Baik, untuk kegiatan kita hari ini kita awali dengan pemaparan materi atau diskusi ya, secara terpisah. Pertama oleh Ibu Amelia Rosiana dan Pak Yoga nanti boleh untuk off cam dulu gitu ya, sembari menunggu giliran ya. Menunggu waktu untuk menyampaikan informasi dan ilmunya kepada kita. Baik, saya mulai dulu dari Ibu Amelia Rosiana. Sebelum kita mulai ya Bu, saya akan membacakan sedikit CV ya. Nanti Ibu Amelia boleh, saya panggilnya Ibu Amelia saja ya Bu. Iya boleh, terserah. Baik. Mau panggil kakak juga boleh. Kakak ya Bu. Baik, Ibu Amelia Rosiana ini adalah seorang dari Tanah Sulawesi. Ya, beliau itu sekolah di Parepare mulai dari SD, yaitu di SDN 4 Parepare, kemudian SMPN 2 Parepare, SMA N1 Parepare, kemudian Ibu Amelia ini juga melanjutkan studinya pada Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia di Makassar tahun 2010, lulusnya tahun 2014, dan beliau juga melanjutkan profesi dokternya di Fakultas Kedokteran UMI Makassar 2014 hingga 2014. Dan sebagai seorang ibu juga, beliau juga sekarang sebagai seorang dokter umum yang membuka praktik mandiri. Dan beliau sekarang berdomisili di Balikpapan, Kalimantan Timur ya Bu. Iya betul sekali. Kemudian selain ibu, selain dokter juga sebagai
orang yang sangat care terhadap kondisi-kondisi anak-anak dengan autisme, terbukti dari beberapa kegiatan-kegiatan dan pelatihan yang Ibu tekuni terkait dengan pelatihan Smart ABA atau Smart ABA ya Bu, kemudian ada Smart Fit atau BIT autisme yang ke-23 tahun 2019. Nah, mungkin itu adalah sedikit CV yang bisa saya bacakan ke teman-teman yang lain. Boleh nanti Ibu menyampaikan selebihnya ya Bu. Iya. Baik, Ibu, terkait dengan autis ini ya, tanggal 2 kemarin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang menampilkan anak-anak kita yang istimewa ini beserta dengan bakat-bakatnya. Nah, kalau kita lihat ini menjadi menarik ya Bu Amel ya, karena Ibu dari background pendidikan kedokteran dari medis gitu ya, sekarang berkecimpung juga dari background sosial begitu. Nah, dua background ini menjadi satu yang Ibu pahami terkait dengan anak autis. Nah, bagaimana sih sebenarnya gambaran anak autis ini kalau Ibu ambil menjawab sebagai ibu nih, ataupun menjawab sebagai medis. Silahkan Bu. Iya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk kesempatannya untuk Edukons untuk bisa mengajak saya untuk join, menjelaskan atau apa ya, seperti bercerita apa yang pernah saya alami. Nah, sebenarnya begini, di dunia kedokteran itu kita memang mempelajari tumbuh kembang anak. Hanya saja untuk dokter umum, kompetensinya itu tidak terlalu mendalam. Jadi kita itu taunya cuma hanya kulit luar aja. Apalagi waktu kita koas, kita misalnya masuk nih ke poli anak, dapat anak-anak gangguan tumbuh kembang, ya kita cuma mengamati aja. Tidak sampai harus tahu, oh penanganannya begini, terus asesmennya begini, enggak. Nah, tapi begitu saya punya anak autis, nah disinilah saya mulai mendalami autis itu bagaimana. Jadi, tapi untuk mendalami ini prosesnya panjang sekali. Nah, untuk bisa tahu autis ini itu prosesnya dari anak saya umur 1 tahun 2 bulan. Sebelumnya saya mau sharing dulu, saya ibu dengan 2 anak laki-laki. Anak saya yang pertama namanya Zafran, yang sekarang umurnya 8 tahun. Nah, ini yang didiagnosa autis. Nah, yang kedua namanya Zaidan, umurnya 5 tahun. Alhamdulillah yang kedua ini normal seperti anak biasa. Nah, kalau untuk yang Pak Sulfitra tadi bilang, bahas masalah autis itu hubungannya dengan medis, terus sosial. Sebenarnya begini, kita di dunia medis pun atau di dunia kerja manapun pasti kita butuh sosial kan. Ya. Nah, jadi kalau untuk kita orang normal, sosialisasi itu penting. Nah, bagaimana dengan anak autis? Nah, disinilah sangat-sangat kelihatan kalau anak autis di sini sosialisasinya yang sangat ya. Daripada lagi itu. Nah, saya juga mau sampaikan ke teman-teman di webinar ini. Mohon maaf, saya tidak punya PPT, jadi saya di sini sharing aja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau misalnya chat di Zoom ini. Ya. Siap. Ada lagi, Mas? Oke, saya mau tanya, saya agak penasaran ya Bu Amel. Bu Amel sekarang kesehariannya memang selain menjadi ibu, kemudian memang praktik sebagai dokter atau gimana ya Bu? Ibu juga buka klinik kah atau gimana? Sekarang ya ibu rumah tangga dan praktek dokter mandiri biasa aja, tidak khusus ke autis. Enggak.
praktek mandiri dokter umum aja. Tapi itu 1 tahun terakhir ini. Kalau kita flashback 3 tahun yang lalu, sempat 2 tahun itu saya full ibu rumah tangga dan menangani anak saya yang autis. Sendiri, mandiri. Iya, sambil dibawa ke tempat terapi. Baik. Boleh Bu diceritakan itu sejak kapan sih sebenarnya Ibu melihat belum mendiagnosa ya, mencurigai anak ini anak yang pertama ya Bu? Iya, betul. Pertama ini Ibu curigai melihat tanda-tanda ada dominan ke autis atau memang Ibu melakukan asesmen secara informal atau gimana? Nah, ini sebenarnya ceritanya panjang ya, nggak apa-apa. Saya Oke. singkat-singkat aja. Nah, gini, sebenarnya Zafran itu pada 1 tahun pertama umur dia, menurut saya sebagai orang tua itu, dia itu sama seperti anak sepantarannya. Jalan, terus tatap mata, kontak mata ada, terus sepatah kata sudah ada mama, papa, dada, hai, terus apa gitu. Nah, kemudian tiba-tiba pada usianya 1 tahun 2 bulan, Zafran itu mundur. Pertama itu kontak mata hilang. Tidak ada kontak mata. Awalnya kalau dipanggil dulu waktu masih 8 bulan sampai 1 tahunan itu dipanggil Zafran, balik. Dia balik melihat kita. Tapi begitu 1 tahun 2 bulan itu mundur, mau dipanggil, mau kita bunyikan apapun di sampingnya, dia tidak akan balik. Dia cuman main dengan apa yang ada di depannya. Nah, kemudian yang kedua, selain kontak mata hilang, yang tadinya verbalnya sepatah kata sudah ada, hilang juga. Yang tadi bisa bilang mama, sudah tidak ada. Bilang papa, sudah tidak ada. Pokoknya apa yang sudah dia pernah ucapkan, itu hilang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia sudah mulai to walking, atau jalan jinjit. Nah, di sini tuh saya penasaran, soalnya kalau anak-anak kan biasa kalau kita jinjit kan jarinya begini. Ya. Zafran itu dia jalan jinjit dengan kedua kaki tapi jarinya ke belakang. Oke. Seperti itu. Kemudian lama-lama muncul hand flapping, tepuk tangan. Kemudian mulai mudah marah. Di sini belum ada tantrum, tapi mudah marah. Misalnya kita pegang dia marah. Kita ambil mainan di depannya, dia marah. Seperti itu. Nah, saat 1 tahun 2 bulan itu sempat khawatir, dan sebenarnya belum ada pikiran bahwa ini autis, belum. Sampai anak saya kebetulan sakit, saya konsul ke DSA, dokter spesialis anak, tentang sakitnya, yaitu biasa demam, batuk gitu waktu itu hari, dan saya kebetulan langsung tanyakan, anak saya begini dok, begini. Tapi jawaban dokter anak waktu itu, beliau cuman bilang, untuk gangguan perkembangan pada anak, itu biasanya nanti bisa didiagnosa pas umur 3 tahun, biasanya dia bilang. Dan kalau mau lebih yakin, konsul ke tumbuh kembang. Saat itu saya sudah mulai, harus ke dokter tumbuh kembang nih. Soalnya udah lewat sampai 1 tahun 6 bulan, makin parah kan. Makin parah, sudah mulai tantrum. Kalau menangis itu, kan kalau anak kecil yang biasa itu, yang anak normal, kalau nangis kita bisa bujuk-bujuk kan. Ya. Kasih ini, nanti dikasihkan ini, atau misalnya diajak main ini, dia berhenti. Nah, kalau Zafran ini, kita mau bujuk bagaimana, dia enggak mengerti. Yang pertama. Yang kedua, dialihkan pun lebih sulit. Nah, sampai 1 tahun 6 bulan itu saya bawa ke dokter tumbuh kembang.
Nah, di dokter tumbuh kembang ini dia di asesmen dan didiagnosa gangguan perkembangan pervasif. Jadi kalau boleh saya jelaskan, gangguan perkembangan pervasif itu gangguan yang memang perkembangannya itu mulai dari sosial, komunikasi, apa semua itu tidak ada. Tapi autis ini masuk di gangguan perkembangan pervasif ini. Jadi dokter tumbuh kembangnya bilang, kalau kita tidak cepat asesmen atau misalnya di terapi, nanti ini bisa jadi autis. Nah, di sini yang pas saya dengar autis ini, nah disinilah muncul mulai perasaan yang bagaimana sih kalau orang tua anaknya didiagnosa, misalnya sakit ini, sakit itu, sakit biasa aja kita khawatir kan, apalagi kalau didiagnosa dengan wah autis. Sampai saya searching hari itu, habis itu dokternya kasih beberapa saran, cuman ya namanya sebagai orang tua awalnya selain shock, sempat bertanya-tanya sih, kok bisa saya yang dapat anak autis gitu. Terus sempat denial juga. Anak saya enggak autis nih, paling cuman lambat aja seperti itu. Boleh? Oh ya. Kenapa? Mohon maaf Bu, boleh mundur sedikit. Misalnya pertanyaan saya adalah pada waktu kehamilan nih, apakah memang Ibu ada konsumsi suplemen atau obat, atau memang Ibu sudah merasa oh ini janinnya sudah sehat dan seterusnya? Kalau waktu hamil ya seperti ibu hamil biasanya, minum vitamin ibu hamil, minum penguat kayak gitu-gitu seperti biasa. Cuman waktu hamil dari saya sih nggak ada keluhan, kecuali waktu umur kehamilan 7 bulan itu saya sempat menggigil selama 2 jam karena infeksi saluran kemih dan ada anemia. Nah, cuman kan autis ini yang saya dapat itu dia untuk tahu penyebabnya itu sangat multiple, sangat beragam. Nggak bisa hanya waktu hamil anaknya, misalnya ibunya ya, ada infeksi entah candida atau rubella atau sitomegalovirus, itu kan memang nanti bisa berefek pada janin atau bayinya waktu lahir. Bisa saja, cuman ada juga yang waktu hamil enggak masalah, tapi pas begitu lahir mungkin ada juga sesuatu pada saat pertumbuhannya yang terganggu, makanya dia juga ada masalah seperti itu. Berarti tidak ada indikasi-indikasi ya, Bu? Enggak ada sih, tapi kalau saya mau kaitkan, mungkin ada hubungannya dengan waktu saya menggigil anemia itu. Karena kan mungkin bisa saja pasokan oksigen yang diterima janin itu kurang waktu saya menggigil. Mungkin waktu itu ada sedikit mungkin yang sebagai faktor ya pencetusnya mungkin dia jadi autis sekarang. Dan sekarang di usia berapa ya Kak Zafran ini? Sekarang Zafran usia 8 tahun. 8 tahun. Dan di usia 8 tahun ini sudah menjalani terapis ya Bu? Iya. Terapi apa Ibu? Kalau biasanya ya yang saya ketahui ada banyak macam ya jenis-jenis terapinya. Ada floor time, ada metode Lovaas, ada ABA, ada dan lain sebagainya. Ibu mulai memperkenalkan terapi ini kepada anak dimulai dari terapi-terapi apa saja, Bu? Oh iya, saya lanjut yang tadi dulu ya. Oh ya, maaf. Waktu dia didiagnosa gangguan pervasif kan saya sempat shopping dokter. Shopping dokter itu saya pindah-pindah dokter. Ke dokter ini, ke dokter itu. Nah, di dokter keberapa begitu, saya sempat sama-sama kita buka pedoman WHO yang tentang autis, sambil isi kuesioner itu, sampai dia yakin bahwa itu kalau enggak salah umur Zafran 1 tahun 8 bulan. Sampai dia yakin bahwa, oh betul nih anaknya autis Bu.
dan dokter ini memberikan resep antipsikotik. Namun saat itu saya enggak berikan antipsikotik karena saya berpikiran anak belum 2 tahun sudah dikasih antipsikotik. Berat ya. Terus kemudian dokternya sarankan untuk diterapi. Nah, untuk terapi ini Zafran dari 1 tahun 8 bulan sampai umur 5 tahun juga saya sempat shopping terapi. Jadi shopping terapi itu sempat saya terapi neurosensori, terus terapi sensori motorik, kayak gitu. Sensor integrasi juga ya. Seperti itu. Saya lupa, soalnya sudah lama. Terus habis itu terakhir kemarin pas umur 5 tahun sampai sekarang itu ABA dan BIT. Nah, pada saat terapi ini kan ibu struggle ya dengan kondisinya anak. Nah, pada saat itu tentunya banyak penolakan-penolakan yang terjadi gitu ya, Bu, antara ibu dengan si anaknya, kemudian anak juga menolak beberapa treatment-treatment yang diberikan. Nah, sebenarnya apa yang paling ibu merasa sesuatu itu, waduh berat banget ini. Nah, perasaan yang mana sih, apa di kondisi yang mana sih sebenarnya ibu merasa ini bisa nggak saya jalani? Beratnya itu begini, semua banyak masing-masing punya masalah. Jadi waktu kayak sensor integrasi itu masalahnya di mana ya anak ngamuk. Cuman kan waktu di tempat terapinya itu yang saya sebagai orang tua aware itu kesadaran saya begini, ini tempat terapi, anak di dalam berdua dengan terapis, tapi kita tidak boleh lihat, minimal lah ada CCTV, jadi kita harus bisa tahu. Nah di situ saya berat, karena saya dengarnya anak saya menangis, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam dan apa yang membuat dia menangis, seperti itu. Yang kedua beratnya itu berat di ongkos. Karena kenapa? Untuk terapi autis ini betul sekali kita tidak bisa menebak berapa uang yang mesti kita spend, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah dokter Amel mungkin banyak uangnya, jadi bisa cek perkembangan anak, bisa bawa ke dokter kemana-mana, tapi kalau kayak kita ini bagaimana? Pertama, untuk cek ke dokter, ya seperti bayar konsul biasa. Berapa ke dokter anak? Kalau misalnya memang tidak mampu, misalnya bawa ke dokter anak secara umum, kan ada asuransi seperti BPJS, itu bisa dipakai. Kita untuk konsul ke dokter tumbuh kembang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jujur, sampai saat ini untuk aset saya tidak punya. Sampai saya sempat jual mobil. Nah, seperti itu ya, beratnya di ongkos itu misalnya, apalagi dari 3 tahun terakhir kan anak saya jalani ABA sama BIT untuk bayar untuk gaji terapis, untuk bayar pelatihan terapis, untuk beli obat-obatannya. Nah, itu sih berat. Cuman alhamdulillah bisa dijalani. Karena prinsip saya, yang pertama itu saya juga sering dengar, apalagi dari konsultan-konsultan saya sebelumnya, dia bilang, memang awalnya itu berat, dan kita itu jangan memohon atau meminta kepada orang lain, tapi minta sama Allah. Insya Allah akan diberikan. Dan jangan selalu suuzon. Suuzon bahwa wah saya tidak mampu, tidak mungkinlah saya bisa begini. Jangan, kita tidak tahu rezeki itu datang dari mana. Dan alhamdulillah saya punya keluarga yang suportif, semua, hampir semua. Jadi begitu saya jelaskan bahwa anak saya begini, tanpa saya minta pun mereka banyak membantu, seperti itu.
Berarti pola asuh yang ada di rumah itu supportive ya Bu. Eh, tapi terkadang kan kalau kita lihat memang anak-anak kita yang autis ini perjalanan perkembangan perubahannya itu kan sangat kasuistik, sangat kasuistik. Jadi berbeda-beda anak-anak. Ada anak yang lebih cepat, ada juga anak yang memang terkadang lambat, kesannya lambat dibanding teman-teman yang lain, anak-anak autis yang lain. Nah, apakah Ibu juga menjelaskan ya kepada orang tua bahwa pola asuh yang diberikan kepada anak ini harusnya seperti ini, berdasarkan dengan saran-saran dari para ahli atau seperti apa, Bu? Atau Ibu memberikan treatment apa begitu ke keluarga, menyampaikan bahwa kondisi anak ini memang agak berbeda? Nah, kalau tadi bilang anak ini lambat dari yang lain, ya jelaslah kalau misalnya kita sebagai orang tua terus lihat anak orang lain, wah anak saya kok belum bisa begini, anaknya sudah bisa, apalagi umurnya sepantaran seperti itu, ya disinilah harus adanya kesadaran atau awareness orang tua. Kalau memang kita yakin anak kita ini beda dari anak yang lain, harus gali, cari tahu. Karena semakin cepat kita tahu, insya Allah semakin cepat kita bisa tangani. Seperti itu. Sama juga kalau misalnya dari keluarga, ya jangan dibilang kalau misalnya dari keluarga sempat juga waktu itu saya jelaskan apalagi ke neneknya, nenek anak saya kayak orang tua atau mertua, wah anak saya didiagnosa autis begini. Ya dari keluarga sih sempat, enggak apa-apa, itu kok masih umur begitu, enggak masalah, nanti juga bisa sendiri, nanti begini. Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya kita khawatir kan, jangan sampai tidak apa-apanya itu yang kita malah tahan, gitu ya. yang malah kita tahan, yang harusnya menjadi haknya anak untuk kita obatin, tapi kita tidak obatin, ya sama aja kita zolim juga kan sama anak. Seperti itu. Berarti memang banyak tanggapan ya Bu dari orang-orang sekitar tersebut. Nah, banyak. Sampai neneknya juga sempat sampai bawa ruqyah. Oh, ya. Ibu, mohon maaf, ini saya mau tanya satu lagi nih. Ini kan pada suka dukanya ya mendampingi anak-anak Ibu gitu. Iya. Ya kepada semua orang tua pasti ada suka dan dukanya gitu. Iya. Saat anak tumbuh kembang, kemudian melihat kelemahan dan kebutuhannya. Kalau berbicara tentang anak berkebutuhan khusus pasti berbicara 3 hal. Ada kemampuan, ada kelemahan, dan ada kebutuhan. Nah, biasanya ada nih orang tua yang malu sekali, mohon maaf, ada yang malu karena anaknya memiliki kebutuhan khusus. Pernahkah Ibu juga terlintas pikiran jelek ini atau gimana ya, Bu? Atau ya, kalau menurut saya, kalau malu itu sebenarnya naluriah. Karena kan orang itu kebanyakan taunya autis itu stigma. Padahal autis itu penyakit, bukan stigma. Karena kenapa? Karena anak autis itu ya seperti kita ini. Bahkan ada juga beberapa orang yang kiranya, maaf, anak autis itu anak, misalnya anak sindrom Down. Karena begitu saya kadang misalnya saya jelasin nih ke orang, maaf ya Bu, kalau misalnya anak saya mengganggu karena anak saya ini autis. Kadang orang bilang, hah, autis? Bukannya mukanya begini kalau autis? Oh bukan. Karena memang banyak orang yang belum tahu. Karena penampakan anak autis itu mukanya apanya ya enggak ada masalah secara fisik. Tapi memang perilaku, komunikasi, apa semua itu memang dia lebih terlambat. Seperti itu. Kalau untuk masalah suka dukanya itu alhamdulillah Allah kasih anak autis ke saya karena saya jadi lebih punya hati yang besar. Karena ingat dulu saya itu orangnya yang sangat-sangat apa ya, yang tadinya tuh kalau ada sesuatu tuh, misalnya mau ini mau itu harus, harus ini harus itu, terus semua waktu masih sebelum punya anak itu
planning-planningnya itu sudah tertata, misalnya nanti saya mau begini, nanti saya mau begini, nah, boom, begitu dapat anak autis, ya planning jadi berubah, jadi berbesar hati untuk terima itu. Nah, kalau untuk dukanya, ya itu tadi, dukanya harus shopping dokter, ke sana kemari, pindah-pindah tempat terapi, sempat LDR sama suami karena harus saling berbagi. Beliau cari uang, saya fokus ke anak. Seperti itu. Nah, sekarang kan di usianya anak ibu ini sudah usia sekolah gitu. Nah, sebelum waktu-waktu dulu tuh mempersiapkan anak kita sebelum masuk ke sekolah, tantangannya di mana, Bu? Apakah sekolahnya ataukah memang di anaknya? Jujur, sekarang Zafran 8 tahun tapi belum sekolah. Karena saya masih terapi. Saya untuk masukkan anak ke sekolah itu tergantung nanti dari penilaian konsultannya. Saya tidak memaksakan karena begini, anak normal saja itu untuk cepat atau lambatnya kepintarannya atau apanya itu berbeda-beda kan. Buktinya di sekolah ada ranking, anak ranking 1 sampai ranking terakhir, tapi mereka semua normal. Misalnya enggak ada yang autis. Sama juga ini anak autis. Ada yang memang lebih sedikit lambat dibanding anak lain, ada juga yang mungkin dia di terapi cuman beberapa lama dia sudah bisa sembuh, dia sudah bisa masuk sekolah. Saya tidak memaksakan itu, toh juga nanti yang penting anak saya tahu nanti kalau bisa waktunya masuk sekolah, dimasukkan sekolah. Seperti itu. Karena saya tidak ingin memaksakan bahwa, oh masukkan aja di sekolah, ada sekolah SLB. Gitu. Enggak, saya mau masukkan anak saya di sekolah inklusi yang gabung dengan anak-anak normal. Karena saya harap nanti anak saya juga bisa normal seperti anak normal yang lainnya. Seperti itu. Baik, Ibu, karena kita dibatasi waktu ya, Bu Dokter. Tapi ada satu nih pertanyaan lagi. Sebagai seorang ibu sebagai seorang dokter juga, apakah atau bagaimanakah tips-tips yang Ibu bisa berikan kepada teman-teman Edukons terkait menangani atau menghadapi anak-anak dengan autis? Apa sajakah yang boleh dilakukan oleh Ibu ataukah yang tidak boleh dilakukan? Nah, kalau untuk tips saya, yang pertama itu ibu-ibu, bapak-bapak mau shopping dokter, mau bawa anak bapak ibu terapi ke sana kemari, asal ibu atau orang tuanya anak ini sendiri bisa dampingi, silahkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu batas kemampuan masing-masing orang. Jadi kalau misalnya, karena orang tua itu kan nalurinya itu kuat. Ya namanya takdir hidup, kita kan semua dihadapkan dengan masalah. Tapi kalau misalnya sudah mendapatkan solusi, akhir misalnya, wah anak saya harusnya anak autis ini misalnya harusnya di terapi, seperti saya kan sempat macam-macam terapi, tapi akhirnya saya betul bahwa saya terapi ABA, Applied Behavior Analysis, sama BIT, Biomedical Intervention Therapy. ABA ini apa? ABA ini terapi seperti biasa. Jadi ada terapis, ada anak, ada asisten terapis. Ingat bahwa untuk terapi ABA ini harus paket komplit. Tidak boleh hanya ada terapis saja dan anak. Di sini harus ada terapis, anak, dan asisten terapis. Seperti itu. Kemudian BIT. BIT di sini adalah pertama diet restriktif, karena anak-anak autis ini sangat-sangat wajib untuk diet. Karena anak saya perilakunya ini berubah saat dia diet. Kemudian ada obat-obatan dan diet lain seperti bahan kimia, audio, visual, seperti itu. Kalau misalnya untuk BIT, untuk diet, ingat bahwa itu harus ke dokter yang mengerti
BIT anak autis. Jadi jangan ke dokter yang tidak mengerti BIT anak autis. Seperti itu. Karena untuk dietnya pun sendiri itu misal kayak Zafran itu dari hari ke hari, Senin sampai Minggu itu berbeda. Dari jenis berasnya, dari jenis proteinnya, dari jenis sayurannya, buah-buahnya. Itu berbeda. Karena dia CF, GF, SF. Kasein free, gluten free, dan sugar free. Jadi itu bebaskan semua. Sejak Zafran BIT, tantrum, hand flapping, sama mudah marahnya itu hilang. Tapi proses dietnya itu panjang. Nah, kemudian kalau untuk BIT, obat-obatan itu setiap anak berbeda karena anak punya keluhan masing-masing dan punya berat badan, tinggi badan yang berbeda. Seperti itu. Berarti sangat kasuistik ya Bu, dan sangat kompleks. Kompleks. Berbicara tentang anak autis yang satu tentunya pasti akan berbeda dengan teman-teman yang lain, anak autis yang lain, karena kondisinya memang sangat kompleks. Iya, Baik. tapi kalau untuk terapinya saya sarankan hanya dengan 2 itu. Menurut saya. Siap, 2 terapi yang wajib ya Bu. Iya. Oke, ini Bu, di kolom chat sudah ada nih pertanyaan-pertanyaan, karena kita waktu ini hanya sampai jam 11 ya Bu. Mungkin Oh iya. kurang lebih 8 atau 10 menit aja. Saya Iya. coba untuk membaca satu pertanyaan dulu untuk Ibu dari, oh ya katanya Pak Alam, Ibu Amel katanya banyak uang, jadi bisa terapi, cek perkembangan anak ke dokter kemana-mana. Tadi sudah dijelaskan ya Bu, kalau kita juga memang struggle di bidang ini gitu ya, dalam hal ini kalau shopping tenaga ahli juga memang struggle di situ gitu ya. Iya. Iya, jadi masing-masing, bahkan tadi solusinya Ibu. Iya, karena bayangin aja dari 1 tahun 2 bulan kan sampai 1 tahun 8 bulan kan itu 6 bulan. Jadi saya nggak shopping dokter itu hari ini dokter ini, hari itu besok, hari itu besok. Adalah waktu untuk ya simpan uang untuk bawa konsul lagi. Saving uang bawa konsul lagi. Jadi tidak mesti harus ini. Jadi daily, tidak daily ya. Iya, betul. Pelan-pelan aja Pak Alam. Kalau misalnya apa tadi TV habis dilempar kaca pecah, jangan bilang pintu rumah saya 6 kali jatuh, jendela rumah pecah, ya mau bagaimana lagi? Kalau kita marahi anaknya kan anaknya enggak mengerti dulu. Jadi ya kita perbaiki aja semampu kita. Bahkan pernah pintu saya karena pecah jatuh itu nggak dipasang, cuman ditaruh aja begini nyender di dinding karena nggak ada uang juga buat perbaiki. Butuh waktu 3 bulan untuk perbaiki lagi. Kalau TV habis dilempar nggak usah nonton TV karena kita memang anak autis ini kan dia ada diet audio visual. Usahakan minimalkan kita tidak boleh menonton dan mendengarkan yang tidak anak perlukan. Seperti itu. Ya, karena memang ada kondisi anak autis yang sensitivitas terhadap cahaya itu juga meter ya Bu. Jadi makanya harus ada pembatasan. Tapi kalau saya mending dilakukan semuanya. Jangan karena misalnya anak saya enggak apa-apa menonton, dia bisa nyanyi misalnya, atau ini karena dia nonton atau dengar ini, jangan, masa mau anaknya taunya itu aja. Kan kita berarti maunya ada screen time. Jadi kita maunya anak kita bisa ini, bisa itu. Bisalah seperti anak normal, seperti itu. Tinggal memanage-nya ya, Bu? Iya, betul. Tapi kalau masalah screen time, saya dari sudah 3 tahun lebih, mau 4 tahun, enggak ada nonton sama sekali, enggak ada sama sekali. Karena memang full terapi dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Oke, begitu ya Pak Alam. Jadi bukan karena Ibu Amelia dokter gitu ya, bisa daily rutin begitu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Esra Nauli Ginting. Pertanyaannya adalah, Bu, apakah
anak yang lambat berbicara ini termasuk anak autis? Ya, begini, lambat bicara atau kita biasa bilang speech delay, ingat ya, speech delay itu bukan diagnosa, dia itu gejala. Jadi kalau misalnya ke dokter atau ke ahli manapun terus bilang, wah anak ibu speech delay, ya jelaslah dia lambat bicara, tapi itu bukan diagnosa, ingat. Dan jangan kita sendiri mendiagnosa anak kita. Anak autis itu gejalanya kompleks, tidak hanya lambat berbicara. Jadi di sini yang perlu kita pahami harus dilihat. Pertama, ya mungkin ada lambat berbicara. Ada juga yang anaknya bisa berbicara. Saya banyak dapat anaknya bisa bicara, anaknya bisa menyanyi, tapi anaknya tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Hanya membeos saja ya. Ada juga yang anaknya bisa bicara, tapi begitu dua arah, dia tidak tahu apa yang orang lain bicarakan dengan dia. Jadi kalau misalnya dia ditanya, kamu ngapain? Tapi dia jawabnya dengan bernyanyi. Orang kan kadang bilang, anak saya bisa aja kok, dia bisa bernyanyi begitu. Tapi ternyata misalnya ya memang salah satu gejalanya dia bisa bernyanyi tapi dia tidak mengerti dengan apa yang dia lakukan. Seperti itu. Terus bukan hanya lambat bicara, seperti tadi saya bilang, dia bisa punya gejala-gejala lain. Jadi kita lihat aja sosialisasinya ke orang, apakah dia sering main sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain. Sama ini, anak autis itu dia tidak bisa menunjuk. Kalau dia mau sesuatu itu dia tidak bisa menunjuk. Misalnya dia mau ini, dia tunjuk. Atau misalnya dia ada sakit ini, dia tunjuk. Enggak. Dia cuma pegang kita dan kita tidak tahu apa yang dia mau. Dulu seperti itu. Terus belum lagi yang tadi ada gerakan repetitif, kayak hand flapping tadi. Itu kan gerakan yang tidak berguna. Ngapain dia mau tepuk tangan terus. Belum lagi jalan jinjit. Belum lagi tantrum. Tantrumnya itu beda dari anak yang lain. Biasanya yang tadi saya bilang, kalau anak normal itu bisa dibujuk atau diapa, anak autis itu susah untuk dibujuk. Belum lagi kalau misalnya nangis, bisa berjam-jam. Belum ada juga sampai ke menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Kalau Zafran pernah di umur 3 tahun, dia itu sampai menyakiti diri sendiri. Jadi kalau begitu dia marah, dia pukul-pukul kepalanya. Berarti memang kalau anak autis ada kondisi ekolalia ya Bu. Jadi mengulang-ulang kata tanpa ada makna. Kemudian juga memang susah di bahasa ekspresif dan bahasa reseptifnya. Iya, betul. Utarakan keinginan, kemudian ya. Dan ada juga yang nonverbal. Nonverbal. Tapi ingat bahwa tidak semua anak autis itu nonverbal. Bisa saja nanti dia jadi verbal. Ya. Jadi cari tempat terapi yang memang bisa untuk anak kita sembuh atau maju. Nah, ini ada pertanyaan lagi, tapi masih sama dari Ibu Esra. Katanya, Bu, berarti anak autis itu bisa sembuh ya, Bu? Bisa, insya Allah. Karena saya kan sempat di Bekasi, di salah satu tempat terapi. Di situ banyak sekali contoh anak-anak yang sudah sembuh. Dari yang masuk terapi umur sekian, alhamdulillah banyak yang sudah sembuh. Ada bahkan yang sudah selesai, ada yang sudah jadi pegawai negeri sekarang. Jadi kita harus optimis. Betul, jangan harus suuzon. Optimis ya, Bu. Iya, jangan suuzon. Kata Pak Alam, aku jadi nangis dengarnya, Bu Amel, ini Pak Alam menangis katanya. Oh, sebenarnya saya juga cerita ini mau nangis, tapi mungkin sudah berlimpah air matanya dulu-dulu. Ya, betul. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya. Ibu, bagaimana caranya, ini dari Putri Alia, bagaimana caranya jika ada kerabat yang anaknya didiagnosa autis dari gurunya, tetapi orang tuanya tidak melakukan terapi pada anaknya, itu gimana, Bu? Kalau dari yang saya dapat ya, ingat bahwa untuk mendiagnosa autis, bukan gurunya yang diagnosa, harus ke dokter. Minimal kalau misalnya nggak ada dokter, ibu ke psikolog.
Hmm. Karena kenapa? Karena untuk mendiagnosa autis itu enggak gampang. Asesmennya aja bisa sampai berjam-jam, ya. Terus kalau misalnya bilang orang tuanya tidak melakukan terapi pada anaknya, ya seperti itu tadi, kita enggak pernah tahu orang tua ini dia berada di fase mana. Siapa tahu saat ini dia memang ada di fase penerimaan, dia terima anaknya autis, cuman dia di fase pasrah. Nah, ini saya bilang tadi, sebagai orang tua, kita tidak boleh zolim sama anak kita. Jadi kalau sebisa mungkin kita jangan pasrah. Kita cari jalan untuk bisa menangani anak kita. Kalau misalnya tidak bisa, misalnya ikutkan anak ke tempat terapi, atau misalnya ibu yang belajar, ibunya, orang tuanya, ibu atau ayahnya yang belajar untuk bisa terapi anaknya di rumah. Kalau untuk masalah BIT, kalau ibu tidak mampu beli obat, tidak usah beli obat. Tapi ingat, dietkan anak ibu. Karena diet ini sangat-sangat berpengaruh untuk perilakunya. Ya, seperti itu. Dietkan. Dan dietnya itu harus langsung 100%. Jangan misalnya karena casein free, gluten free, sama sugar free. Casein itu termasuk susu dan turunannya ya. Susu dan turunannya, kalau gluten free itu tepung-tepungan, kecuali tepung beras. Dan yang ketiga itu sugar free. Jadi harus langsung 100%. Ibu hindarkan anak ibu dari ketiga ini. Harus langsung 0. Tidak boleh ada susu, tidak boleh susu dan turunannya, baik itu keju, mau susu-susu apapun itu tidak boleh. Terus tepung-tepung, mau misalnya buat kue dari tepung ini, tepung itu tidak. Terus sugar juga, sugar free artinya segala macam gula nggak boleh ada. Mau dia gula kayu manis ke gula ini ke gula, apalagi namanya yang biasa orang pakai itu gula kelapa atau gula apa, itu tidak perlu. Karena dari makanannya pun itu kan sudah ada kalorinya. Seperti itu. Baik, Bu. Ada lagi Pak Alam katanya, apa yang harus saya lakukan jika anak saya usianya 9 tahun, tantrumnya sampai merusak barang, selain terapi apa yang harus dilakukan di rumah? Saran saya itu tadi, dietkan anaknya Pak. Pak Alam, dietkan anaknya. Dietkan full 100% kalau saya. Terus untuk bahan kimia diminimalisir. Jadi makanya kenapa saya sangat-sangat polos, karena saya tidak pakai skincare, tidak pakai make up. Karena saya minimalisir bahan kimia dari alat skincare atau make up itu sendiri. Karena kan takutnya nanti saya cium anak saya atau anak saya cium saya, nanti dia terhirup atau melengket di kulitnya. Dietkan Pak. Terus yang kedua, kita harus tegas. Itulah kenapa pada anak autis kita harus ada informational no dan correctional no. Informational no itu kita bicarakan untuk tidak melakukan hal itu. Tapi kalau untuk anak autis kita sederhanakan. Jadi jangan kita bilang itu tidak boleh, itu jangan, itu enggak. Langsung saja tidak. Tidak sambil tangannya kita ambil. Dan memang itu enggak gampang. Tidak hanya 1 kali, 2 kali. Mungkin beberapa kali nanti baru bisa berhasil dengan tidak itu. Correctional no bagaimana? Itu kita katakan tidak, tapi suara kita lebih tinggi. Seperti itu. Berarti memang ketegasan ya. Iya, betul. Orang tua juga memang harus tegas. patuh sama sama aturan yang ditetapkan di rumah gitu ya. Betul. Jangan sampai jadi kendor. Iya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ini ada ucapan dari Ibu Faridaryani, luar biasa Ibu Amel, sangat menginspirasi. Setiap orang tua harus selalu mau belajar menghadapi anak autis dan tidak boleh suzon ya dengan kondisi anaknya. Ya, betul sekali. Tetap semangat, tetap kuat. Salam untuk anak Zafran dan Zaidan. Terima kasih Bu Farida. Baik, terima kasih banyak Bu Dr. Amelia Rosiana atas informasi, dan ini sangat berharga ya Ibu dan teman-teman yang lain. Sebelum kita beralih ke narasumber yang kedua, boleh kita sebenarnya ada semacam ice breaking nih, teman-teman boleh mengaktifkan kameranya dan mohon untuk mencari satu kertas, secari kertas saja.
yang ada di dekatnya, mengambil satu kertas. Kalau sudah ada, boleh ditunjukkan di kamera, di depan kamera ya. Oke. Yang sudah ada, boleh dinyalakan kameranya. Kemudian memperlihatkan di depan kamera. Oke, sambil mendengarkan cerita, teman-teman boleh, teman Edcons boleh menutup mata untuk menghayati mungkin ya cerita yang akan saya sampaikan. Dan ini gambarannya kertas ini adalah seorang anak autis gitu ya. Kita gambarkan ini sebagai seorang anak autis. Kalau teman-teman mendapati cerita atau perasaan teman-teman hancur, boleh kertasnya dirobek atau boleh kertasnya diremukkan ya. Kalau memang makin kesel, makin makin kesel gitu ya, perasaannya hancur ya, boleh sehancur-hancurnya kertas itu gitu ya. Boleh ya, dimulai dari sekarang. Boleh ditutup matanya biar kerasa gitu. Oke, cerita yang pertama atau isu yang pertama adalah anakku adalah kutukan. Adalah anak autis tidak boleh sembuh. Cerita isu yang ketiga adalah anak autis dapat menyebarkan autisnya ke orang lain. Anak autis tidak ada masa depannya. Anak autis tidak mampu bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Anak autis hanya menjadi pengganggu di keluarga. Anak autis hanya menjadi beban bagi keluarga. Dan yang terakhir, anak autis tidak mampu mandiri. Oke, teman-teman boleh memperlihatkan kertasnya ke depan kamera. Sudah ada, kalau Bu Apil udah hancur lebur kayak. Ada Kak Sinta udah robek-robek juga ya. Ibu Waode nih, Waode sudah meneteskan air mata juga ya Bu Waode ya. Kemudian ada Pak Alam udah kecil-kecil itu ya Pak Alam kertasnya. Ada Ibu Pata juga sudah kecil kertasnya, ada Ibu Nur Laila, ada Ibu Waode. Tuh, karena saya masih sayang ke anak saya. Sayang ke anak, betul. Kemudian ada, oh ya, Ibu Waode Siti ini kenapa menangis terharu? Iya, Pak. Bagaimana perasaannya setelah mendengarkan isu-isu tadi? Iya, Pak, kayak sebagai orang tua mungkin saya punya anak tapi bukan autis normal, tapi pengalaman pernah ada teman dekat punya anak autis itu Pak, kayak merasa terpukul begitu Pak kalau ada yang dia dengar cerita dari orang bilang anaknya begini terus nggak bisa punya masa depan begitu Pak, kayak bagaimana begitu namanya orang tua. Jadi saya sedih itu karena saya teringat dengan teman saya Pak yang pernah mendengar begitu dari masyarakat kan, jadi sedih. Ya. Kami sangat merasakan perasaan Ibu Waode juga. Sebenarnya ya kalau mau dikatakan banyak ya buku-buku, banyak anak-anak yang membuktikan bahwa anak-anak dengan autis itu adalah mereka yang berprestasi juga begitu. Jadi untuk memangkas semua itu, untuk memotong stigma-stigma negatif itu, banyak sekali bukti-bukti bahwa anak-anak kita ini memang anak-anak yang istimewa, memiliki bakat bahkan lebih dari teman-temannya yang lain gitu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Contohnya ini ada buku yang saya pegang ini, kisah-kisah anak-anak autis berprestasi. Jadi
teman-teman, guru-guru, peserta kegiatan hari ini, sebenarnya kita bisa bercermin dari sini bahwa dari Ibu Amel juga, pengalaman Ibu Amel, Bapak tadi ya, terkait dengan anak-anak dengan autis itu, autis bukan bencana ya di keluarga, tapi ini juga anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman Edukons, saya ingin juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kesempatan Ibu Dr. Amelia, kesempatan kita untuk belajar bersama-sama, berdiskusi, walaupun waktunya terbatas ya Bu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang sama. Kalau bisa bertemu langsung, tidak bertatap maya lagi, kita bisa berdiskusi, mengenal lagi anak-anak autis itu seperti apa lebih dalam. Kemudian ini merupakan sebuah kesempatan emas bagi kita semua yang hadir di sini untuk membuka cakrawala kita, menyadarkan kita, atau menebalkan lagi awareness kita terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus. Terima kasih banyak Ibu Dr. Amelia Rosiana atas kesempatannya. Sama-sama.